Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Di antaranya, pemerintah Kota Parepare berhasil mendapatkan reward berupa dana insentif daerah. Bersama saya, Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Menikam, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Pemirsa, Kota Parepare patut berbangga. Kali ini, pemerintah Kota Parepare berhasil mendapatkan reward berupa dana insentif daerah dari pemerintah pusat. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare berhasil mendapatkan reward berupa dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat atas capaian prestasi yang dilakukan. DID sebesar 55 miliar yang diterima ini merupakan nominal DID terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dibenarkan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Jamaluddin Ahmad yang ditemui beberapa waktu lalu. Jamaluddin menambahkan, reward tersebut merupakan buah kerja keras dan komitmen pemerintah kota di bawah nahkoda Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang telah mempersembahkan ratusan pengakuan. Salah satunya tata kelola keuangan yang akuntabel dari disclaimer sebagai warisan pemerintahan sebelumnya hingga mengantar Parepare meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP 4 kali berturut-turut. Reward DID yang diterima pemerintah Kota Parepare nantinya akan digunakan secara bijak dalam membangun sejumlah infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kota Parepare itu mendapatkan dana insentif daerah terbesar di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten kota itu yang hampir mendekati Kota Parepare itu cuma Baru. Kabupaten Baru sekitar 42 miliar. Kalau Parepare 55 miliar. Untuk tahun 2020. DID itu dana yang diberikan pemerintah pusat terkait dengan capaian-capaian yang dicapai oleh pemerintah kota terhadap beberapa hal, ya, misalnya inovasi dia sudah dapat WTP wajar tanpa pengecualian, itu yang paling utama. Itu orang tidak bisa dapat DID kalau tidak WTP itu, dan yang lain-lain LPPD juga. Jadi banyak tolak ukurnya untuk mendapat DID. DID itu diplot untuk beberapa kegiatan. Ada yang kegiatan infrastruktur, bidang kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu infrastruktur itu bisa yang ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat juga ada di situ. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi kriminal. Kepolisian Resort Kota Parepare mengamankan tersangka FH atas tuduhan penyebaran video asusila yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Atas perbuatannya tersebut, tersangka terjerat Undang-Undang Tindak Pidana ITE, yakni melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dengan laporan korban pada tanggal 9 November lalu terkait adanya tindak pidana ITE yang melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur, Kepolisian Resort Kota Parepare mengamankan seorang laki-laki berinisial FH yang menjadi tersangka penyebaran video asusila yang beberapa waktu lalu viral di media sosial WhatsApp. Polisi mengungkapkan dari hasil penyelidikan, tersangka meminta korban untuk membuat video asusila untuk dikirimkan melalui chat pribadi WhatsApp dan akhirnya viral. Hingga pada tanggal 7 November, orang tua korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Dalam perkembangan penyelidikan, polisi juga menemukan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dalam hal ini korban perempuan berinisial WA 15 tahun merupakan mantan kekasih pelaku berinisial FH yang berumur 17 tahun dan masih berstatus pelajar. Berdasarkan pengakuan dari tersangka, pelaku dan korban melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali, di mana kejadiannya pada pertengahan Agustus 2020 di salah satu penginapan di Kota Parepare. Dan untuk tersebarnya video tersebut, pelaku beralasan tidak sengaja dan telah terkirim ke teman tersangka.
bisa dijelaskan Pak siapa pelaku di belakang ini? Jadi kami jelaskan dulu untuk dalam hal ini kami sedang menangani perkara di mana dilaporkan di Polres Parepare pada tanggal 9 November 2020. Di mana laporan ini juga kami terima dari orang tua korban. Pada awalnya kami menerima laporan terkait adanya dugaan tindak pidana ITE awalnya. Di dalam perkembangan penyelidikan, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam hal ini korban bernama WA, umur 15 tahun, perempuan, dan juga kami mengamankan pelaku di sini FH 17 tahun, pelajar. Dalam hal ini berdasarkan pengakuan dari tersangka sendiri, bahwasannya sudah melakukan persetubuhan sebanyak 4 kali terhadap korban anak-anak inisial WA. Secara kronologis juga, bahwasannya tersangka meminta video telanjang dari korban untuk dikirimkan, di mana durasinya yang kami amankan sebanyak 2 menit kurang lebih. Dari kiriman video tersebut juga telah terjadi penyebarannya. Dalam hal ini untuk kejadian atau peristiwa terkait video tersebut terjadi di bulan November 2019. Pak, selain pelaku Pak, siapa saja yang terkait video penyebaran itu Pak? Untuk sementara kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sementara kami mengamankan teman tersangka sendiri. Untuk sementara masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Untuk pemeriksaan saksi Pak, ada berapa orang Pak? Saksi sendiri secara menyeluruh dari orang tua, tersangka dan temannya, korban. Untuk sementara masih 4 saksi yang kami lakukan pemeriksaan. Pak, hubungan antara pelaku dengan korban sendiri ya? Ada hubungan apa Pak? Untuk sementara hasil penyelidikan, menurut pengakuan dari korban dan pelaku sendiri, bahwasannya keduanya hubungan pacaran. Jadi awal pertemuan itu Pak, motifnya sendiri untuk alasan dari pelaku menyebarkan sendiri Pak, itu apa motifnya Pak? Berdasarkan pemeriksaan sementara, bahwasannya pelaku mengakui bahwasannya penyebaran ini tidak terjadi tidak sengaja, di mana menurut pelaku sendiri video ini juga dikirim tidak sengaja, terkirim ke temannya. Maksudnya tidak sengaja Pak, bagaimana caranya Pak? Untuk itu sendiri kita masih lakukan penyelidikan lanjut. Berarti ada dugaan dari teman pelaku ini yang menyebar video tersebut? Untuk kemungkinan yang akan terjadi, bisa kemungkinan terjadi adanya penambahan tersangka. Itu akan akan terjadi sesuai dengan hasil penyelidikan dari penyidik. Pak, di mana persetubuhannya yang menyampaikan? Kalau pengakuan tersangka sendiri, pertemuan awalnya terjadi lewat media sosial, Instagram. Untuk terjadinya persetubuhannya ada di salah satu penginapan di Kota Parepare. Untuk sementara, polisi masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan saat ini telah mengamankan tersangka dan melakukan pemeriksaan kepada 4 orang saksi, yakni orang tua korban, dan teman tersangka. Untuk saat ini, pelaku FH diamankan di rutan Polres Parepare dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur atau terkait tindak pidana ITE yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami, pemirsa. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kota Parepare menggelar pertemuan dengan sejumlah pedagang pasar Sumpang Minangaya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pasar Kota Parepare melakukan pertemuan dengan beberapa pedagang pasar Sumpang Minangai pada Kamis sore 12 November 2020. Pertemuan ini dalam rangka membahas usulan para pedagang untuk pembuatan knopi terhadap beberapa kios yang khusus berada di depan Pasar Sumpang yang letaknya sejajar dengan pintu gerbang masuk. Alasan pedagang mengusulkan pembuatan knopi karena kios mereka berhadapan langsung dengan terik matahari mulai pagi hari hingga jam 12 siang, sehingga seringkali pedagang terpaksa menggunakan tenda atau terpal sebagai pelindung sementara. Menanggapi usulan tersebut, Kepala UPTD Pasar Rahim mengatakan akan melanjutkan aspirasi pedagang ke pemerintah kota. Sementara ini, Kepala UPTD mengusulkan agar pedagang melakukan perembukan atau duduk bersama sesama pedagang untuk mencari solusi sementara agar mereka bisa tetap nyaman berjualan. Karena apabila hal ini terus dibiarkan, akan merusak tampilan Pasar Sumpang Minangai sebagai pasar berstandar SNI. Apalagi jika dibiarkan banyak tenda atau terpal yang berdiri di depan pasar, akan membuat tampilan pasar tidak tertata rapi dan kurang menarik. Melalui KKP, mereka punya aspirasi dan menginginkan adanya pembuatan knopi di depan Pasar Sumpang. Kemudian saya berinisiatif, saya perintahkan Pak Kepala Pasar untuk mengumpulkan, kita membicarakan, kita koordinasikan bagaimana terkait memaksimalkan penataan dan supaya kelihatan baik dipandang mata di depan Pasar Sumpang tersebut. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara berhasil menjadi juara pada musim lalu untuk mempertahankan posisi pada pagelaran Wali Kota Cup yang rencananya akan digelar pada 20 November mendatang. Media FC membidik sejumlah pemain dari Liga 1 dan Liga 3 untuk memperkuat line up Media FC. Media FC yang menjadi runner-up pada turnamen Wali Kota Cup kedua tahun 2019 yang lalu, pada tahun ini kembali menargetkan diri menjadi juara. Manajer Media FC Haji Syamsul Latanro mengatakan untuk mencapai target tersebut, pihaknya tengah membidik sejumlah pemain dari Liga 1 dan Liga 3 agar dapat bergabung memperkuat line-up Media FC. Dalam hal ini, pihaknya sudah melakukan komunikasi terhadap beberapa pemain dan telah ikut latihan bersama tim. Untuk perekrutan pemain, diserahkan kepada pelatih dan akan dibahas khusus nantinya antara pelatih dan manajer. Memang kita sama-sama tahu bahwa Asport PSSI itu akan melaksanakan kejuaraan dalam hal ini Wali Kota Cup. Dalam hal ini Media FC jauh hari sebelumnya itu sudah menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam kegiatan ini. Perlu diketahui bahwa Media FC tahun kemarin itu sebagai runner-up, dan untuk tahun ini Media FC menargetkan juara untuk tahun 2020. Kemudian pemain, ini kan Liga 1 dan Liga 3 ini lagi libur. Ini akan kita manfaatkan ini untuk merekrut pemain-pemain, terutama pemain-pemain di Liga 1 tentunya. Sampai saat sekarang ini kita sudah ada komunikasi dengan ada 1-2 orang pemain yang kita ikutkan latihan. Untuk selanjutnya perekrutan pemain, saya percayakan kepada pelatih untuk merekrut pemain. Yang jelasnya kita akan merekrut pemain dari Liga 1 tentunya. Sementara itu, ajang turnamen sepak bola lokal terbesar di Kota Parepare ini bakal siap digelar pada tanggal 20 November 2020 mendatang. Menyusul hal tersebut, Stadion Gelora B.J. Habibie pun kini dalam tahap pembenahan. Terlebih stadion ini nantinya juga akan menjadi home base dari PSM Makassar U18 dan U20. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Untuk menumbuhkan semangat dan minat baca bagi anak-anak pasar, melalui program Inspirasi Sekolah Anak Pasar, Pusat Pembelajaran Keluarga Parepare, dan layanan konseling terintegritas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Perpustakaan dan UPTD Pasar melakukan pembinaan mahir membaca kepada anak-anak pasar di Pasar Lakese. Berikut informasinya untuk Anda. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare melalui program Inspirasi Sekolah Anak Pasar atau ISAP, Pusat Pembelajaran Keluarga Parepare, dan layanan konseling terintegritas atau Puspaga Pedulita bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan UPTD Pasar melakukan pembinaan mahir membaca kepada anak-anak pasar di Pasar Lakesi pada Jumat 13 November 2020.
Pembinaan ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat dan minat baca bagi anak-anak pasar yang kesehariannya hanya diisi dengan waktu bekerja tanpa ada kesempatan untuk membaca. Kegiatan tersebut juga sekaligus sebagai sarana untuk melatih anak-anak pasar yang belum mahir membaca dengan cara mengajarkan mereka mengenal huruf serta memahami gambar. Meski baru pertama kalinya dilakukan, namun semangat dan keinginan anak-anak tersebut untuk membaca bisa terlihat saat mereka begitu antusias memilih buku apa saja yang mereka minati untuk dibaca di mobil perpustakaan keliling yang disiapkan Dinas Perpustakaan Parepare. Menurut Koordinator ISAP Puspaga Pedulita, pembinaan ini rencananya akan dilakukan secara terus-menerus sehingga anak-anak pasar juga punya ruang lebih untuk belajar dan menggali pengetahuan melalui buku bacaan. Hal ini tentunya melalui pendampingan para relawan ISAP Puspaga Pedulita dan staf Dinas Perpustakaan. Dari ISAP Puspaga Pedulita inspirasi sekolah anak pasar yang kemudian meningkatkan minat baca anak-anak pasar yang ada di pasar kecil. Ini kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan. Semoga bisa dipatenkan itu dan jadwal kegiatan untuk minat baca anak-anak pasar. Dan berterima kasih kepada ISAP melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan minat baca pada anak-anak khususnya di pasar Lakesi. Kami dari perpustakaan sangat bangga kepada mereka yang antusias untuk meningkatkan minat baca untuk anak-anak di sini. Andi, TV Peduli mengabarkan. Kota Parepare kembali menambah deretan prestasi dan pengakuan. 2 inovasi pelayanan publik yakni inovasi berdaya Srikandi oleh Srikandi dari Dinas PKP dan inovasi kantong kreatif Kecamatan Bacu Kiki ditetapkan sebagai inovasi terbaik pada kategori tata kelola pemerintahan dan masuk top 30 tingkat provinsi. 2 buah inovasi pemerintah Kota Parepare kembali menambah deretan prestasi dan pengakuan atas pelayanan publik di bawah nahkoda Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH. 2 inovasi pelayanan publik tersebut masing-masing inovasi pemberdayaan perempuan pesisir, berdaya Srikandi oleh Srikandi, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau PKP, dan inovasi kembangkan potensi warga kreatif di Bacu Kiki atau kantong kreatif Kecamatan Bacu Kiki. Penghargaan yang diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani diterima para inovator didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI di Hotel Claro Kota Makassar beberapa waktu lalu. Yang diterima Parepare ini adalah dari rangkaian berbagai inovasi yang selama ini dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, melahirkan 2 inovasi dan salah satu inovasi Srikandi berdaya Srikandi ini kembali tembus 45 top inovasi Indonesia dan tembus untuk top inovasi 12 di perlombakan di tingkat dunia yang akan dilombakan di United Nations Public Service Award di PBB. Jadi ini bagian daripada inovasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan semoga kita dukung bahwa ini memang inovasinya dirasakan oleh masyarakat. Seperti harapan tadi Ibu Asisten 30 di Sulsel dan ini juga yang kami kirimkan juga di tingkat nasional, hasilnya top 90, kemudian top 45, kemudian 12 untuk dunia. Sementara itu, Kepala Dinas PKP Kota Parepare Wildana mengatakan penghargaan atas pemberdayaan perempuan pesisir baik tingkat regional, nasional dan saat ini menuju internasional tidak lepas dari arahan dan komitmen kuat Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang menekankan para SKPD melakukan terobosan demi kesejahteraan rakyat. Inovasi yang telah ditetapkan sebagai inovasi terbaik pada kategori tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan dan sekarang menjadi top 30 adalah jawaban atas komitmen Bapak Wali Kota Parepare sehingga pemerintah Kecamatan Bacu Kiki melahirkan inovasi kantong kreatif untuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif masyarakat Bacu Kiki melalui aplikasi berbasis IT. Hal tersebut diungkapkan Camat Bacu Kiki Saharudin usai kegiatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa. Saat jumpa fans Radio Peduli, Direktur Harian Parepos memaparkan keterbukaan informasi publik. Berikut informasinya untuk Anda.
Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Hal tersebut mengemuka saat Direktur Harian Parepos Dr. Andes Haji Mapiar HS yang menjadi narasumber pada kegiatan Jumpa Fans Radio Peduli yang disiarkan secara live pada Radio Peduli 96,9 FM di ruang Puskomkref Kantor Dinas Kominfo Kota Parepare pada Rabu 12 November 2020. Nah, dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 2008, ini betul-betul memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat untuk meminta informasi hal-hal yang ingin diketahui. Jadi ada hak dan kewajibannya di situ diatur, Pak. Nah, kita juga, pemerintah juga misalnya mempunyai hak dan kewajiban juga untuk memberikan informasi itu. Jadi undang-undang itu mengatur hak dan kewajiban kita dan hak kewajiban narasumber kita. Dalam hal ini adalah masyarakat. Karena ada juga informasi yang memang tidak boleh dikeluarkan. Misalnya informasi keamanan negara, Pak ya, Pak Kadis ya. Informasi yang kalau dikeluarkan membahayakan masyarakat, misalnya akan terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang tentu tidak diberikan oleh pemerintah. Tetapi kalau sekitar pembangunan, misalnya penggunaan dana APBD, APBN dan lain sebagainya, saya kira Kota Parepare ini, kebetulan saya sudah cukup lama jadi wartawan, termasuk salah satu kota yang sangat terbuka, luar biasa. Luar biasa kota ini dengan dibawa kepemimpinan Bapak Dr. H.M. Topempay SHMH. Saya juga baru perkenalan beliau, walaupun sudah lama bersama-sama dulu di Golkar di Makassar. Tetapi ketika ketemu beliau dan merasakan, karena sudah menjadi warga Parepare juga, sudah kurang lebih 6 bulan di sini, merasakan kepemimpinan beliau ini yang luar biasa. Kita datang ke pemerintah semua terbuka. Kita datang untuk meminta pelayanan-pelayanan kepada struktur-struktur yang ada di bawah kepemimpinan wali kota, semua terbuka. Sementara, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI pada kesempatan tersebut juga memperkenalkan kehadiran inovasi dari Dinas Kominfo Kota Parepare dalam memudahkan mengakses informasi-informasi pemerintahan maupun informasi pembangunan kemasyarakatan lainnya di Kota Parepare yang diberi nama Preti atau Parepare Smart City. Di HP Android, kita lihat nanti ada di Play Store, langsung diakses. Ya itu dia tadi. Ya ini. Jadi langsung kita akses saja. Karena ya ini. Misalnya HP. Dulu kita susah buka pila internet. Ini lihat di Play Store. Tekan kita Parepare Smart City. Ya. Ya. Jadi langsung itu ada paling di atas. Langsung diinstal. Kita install. Setelah dibuka. Begini tampilannya. Jadi informasi-informasi pemerintahan, informasi pembangunan kemasyarakatan langsung, termasuk akses-akses ini seperti ini, lokasi wisata ya, langsung dibuka rumah makan, restoran, ditekan saja, diklik langsung. Ini seperti Pantai Lumpuhe, langsung tergambarkan kondisi Pantai Lumpuhe itu di mana, ini monumen cinta sejati di Biainun. Ini, jadi dimanapun bisa mengakses ini informasi karena sekarang sudah era digital. Ya ini juga ini profil pejabat-pejabat, ya langsung informasi-informasi langsung bisa dapat mudah diakses. Ini pejabat-pejabat ini dipejabat dari kita langsung lihat siapa kepala dinas ini, kabit ini. Karena dulu kan aplikasi sama website Parepare itu Pak. Ini sekarang kita integrasikan dalam satu bentuk portal web seperti ini. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kota Parepare Laude Arwarahman serta para fans Radio Peduli Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk mempererat jalinan silaturahmi dengan para pendengar setia Radio Peduli, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar jumpa fans bersama komunitas sahabat Radio Peduli. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Peduli 96,9 FM Parepare di bawah naungan Dinas Kominfo Kota Parepare menggelar jumpa fans bersama komunitas sahabat Radio Peduli yang digelar di Auditorium Puskomkref Dinas Kominfo Kota Parepare pada Rabu 12 November 2020. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SST PMSI yang membuka acara tersebut mengatakan kegiatan ini selain menjalin silaturahmi dengan para fans sahabat Radio Peduli juga untuk menerima masukan termasuk evaluasi program acara yang sesuai dengan perkembangan kekinian. Sahabat Peduli, Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Ya, jadi ini kegiatan kita live, kita mendengarkan masukan dari para fans silaturahmi dan untuk perkembangan Radio Peduli ke depan, ya, termasuk dengan evaluasi program acara yang kira-kira sesuai dengan kondisi perkembangan, termasuk kita akan terus menerima masukan untuk terkait dengan pelayanan di pemerintahan di Kota Parepare. Sementara itu, Ketua Komunitas Sahabat Radio Peduli Parepare Muhammad Ilyas Halide yang akrab disapa Standa 5 mengungkapkan bahwa keberadaan siaran Radio Peduli mempunyai arti tersendiri sebagai pemersatu di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar program acara seperti Apa Kabar Parepare sebaiknya menghadirkan narasumber dari instansi terkait. Bahwa memang media radio sangat punya nilai harisma Pak di tengah-tengah masyarakat, khususnya 4 tingkat kecamatan, 22 kelurahan Kota Parepare semua sangat memberi positif. Karena kenapa? Kalau istilah saya ada jabat hatinya Pak. Kalau teman saya Bunda Rada mengatakan salam tak bolo-bolonya Pak. Kalau AFP ini dinda kita yang cantik bilang ala ringkio. Itu yang panggil. Ini membuat ditambah lagi dengan celah-celahnya di tangan kandang. Sangat punya harisma betul kita katakan Pak Laudi. Ada diri sendiri. Pertanyaannya kita bahwa apapun dicapai sekarang di kemajuan Kota Parepare, Bapak pimpinan Bapak Dr. Irfan Faisal dan kadis kita untuk radio kita, ini sangat banyak perlu yang kita harus benahi di siaran kita. Pertama, itu di radanya Rahmalira. Ini salah satu fans kaguman saya, paling favorit saya, beliau. Di samping memang suaranya mantap dan cantik orangnya. Cuma terkadang di acara itu dia hanya sendiri. Padahal kita ada narasumber yang kita inginkan, seperti persoalan rambu-rambu jalan, kebersihan, contoh kecil. Di pasar itu kebetulan Pak, nama saya Standa 5 ya. Kalau di media, di radio, nama saya itu nama lengkap saya Muhammad Ilyas Halide. Saya di pasar, itu zona saya. Terkadang saya liput untuk menyampaikan hal-hal apa yang dilakukan kepala pasar. Ada sampah yang kontainernya sampai 2 minggu tidak diangkat. Sehingga di media kan itu kita mau berbicara tapi malah Malira yang tampung. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, itulah tadi informasi dari kami. Anda tetap saksikan informasi-informasi lainnya hanya di TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Johar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.